kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan semua batal, wudunya batal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fatwa TV yang senantiasa kita nanti-nanti. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW dan insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil Hafidhallah Ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau dan mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar Ustaz? Alhamdulillah, taib, bikhair. Alhamdulillah, taibun Ustaz. Alhamdulillah baik. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sini kita sehat semua Ustaz insyaallah. Dan taib Ustaz, dan kita insyaallah siap ini Ustaz untuk kemudian belajar bersama Ustaz nantinya, dan kami minta waktu Ustaz selama 1 jam mendatang lebih kurang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV tentunya Ustaz. Ya, sanallahu ilaikum barakallahu fikum. Amin. Tapi Ustaz, mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwa program live interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Muhammad, Dr. Muhammad Haikal Basharahil Hafidhallah Ta'ala, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan konteks atau tema yang telah kita tentukan bersama. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil Hafidhallah Ta'ala bisa menghubungi nomor layanan kami melalui WhatsApp call di 0821, ya maksud kami di 0821 7000 6087. Mulai sekali lagi bagi para pemirsa Fata TV yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya melalui fitur WhatsApp call. Ya, dan kami ingatkan sekali lagi hanya melalui WhatsApp call. Tidak menerima WhatsApp chat. Jadi hanya menerima telepon dari WA saja melalui nomor 0821 7000 6087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami ingin menyampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kita melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullahu khairan. Mungkin kita akan mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan kami akan membuka layanan interaktif bagi para pemirsa Fata TV yang mungkin ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada Ustaz, bisa menghubungi nomor layanan kami. Kami bukakan kesempatan mulai dari sekarang. Ya. Tapi mungkin sembari menunggu para pemirsa bertanya melalui fitur layanan live interaktif kita, Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui website dewanfatwa.com atau website Dewan Redaksi kita, Ustaz. Nabda, Ustaz? Ya, silahkan. Taibun, syukran Ustaz atas kesediaannya. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Asma di Sulawesi Tenggara. Ya. Asma di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya bagi wanita haid untuk melanjutkan bacaan Al-Quran saat sedang haid melalui HP. Apakah ini diperbolehkan? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya.
bolehkah wanita haid membaca Al-Quran lewat HP? Jawabannya boleh. Karena HP itu bukan mushaf. HP itu bukan mushaf, sehingga wanita haid boleh dia menyentuhnya dengan HP tersebut disentuh, kemudian dia balik halamannya ya di HP tersebut, layarnya dia sentuh ya untuk membolak-balikan halaman, maka itu tidak mengapa. Karena itu bukan mushaf. Karena yang dilarang itu adalah menyentuh Al-Quran. La yamassul Quran illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini hadis yang dipersesikan oleh para ulama kesahihannya, tapi insyaallah hadis ini adalah hadis yang hasan. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan tidak boleh wanita haid itu dia menyentuh Al-Quranul Karim. Adapun dia menyentuh lewat HP, maka itu boleh, karena itu bukan mushaf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada asalnya wanita haid itu juga boleh dia membaca Al-Quran, ya boleh membaca Al-Quran berdasarkan pendapat yang rajih tanpa menyentuhnya. Ya, kalau seandainya dia punya hafalan Al-Quran, kemudian dia baca hafalan tersebut, dia murojaah tanpa menyentuh Al-Quran, maka itu tidak mengapa, dan itu juga diperbolehkan. Dan apalagi ya misalnya dia menyentuh Al-Quran kemudian dia sentuh lewat HP, maka ini juga tidak mengapa, karena ini tidak dikatakan mushaf. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Muhammad di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau bertanya, saat ini saya berada di Indonesia dan ternyata Ustaz sudah ada penelpon masuk, Ustaz. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya, kita akan sapa penelpon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Bismillah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Fatwa TV. Fadhal Abu Ibrahim. Assalamualaikum, Fatwa TV. Saya mau bertanya mengenai sholat di waktu hujan dan di jamak. Ya. Kenapa di masjid-masjid sunnah di Indonesia nggak ada yang di jamak, Ustaz? Sedangkan di luar negeri masjid dari umum biasa dan masjid sunnah juga di jamak. Ya. Apa aja di jamak apa? Halo. Tadi saya terputus di awalnya tadi pertanyaannya. Halo. Ya. Halo. Apa nih, Ustaz? Yang di jamak apanya? Kenapa tidak di jamak apanya? Mungkin Ustaz bisa saya rangkum, Ustaz. Ada background. Silakan. Ya. Mungkin tadi pertanyaan yang kami tangkap, mengapa di Indonesia kebanyakan masjid, bahkan masjid sunnah pun sholat ketika saat hujan itu tidak dijamak, Ustaz. Sedangkan kita sering melihat di luar negeri itu banyak masjid yang menjamaknya, meskipun itu bukan masjid sunnah sekalipun. Gitu, Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, menjamak di waktu hujan itu merupakan rukhsah, keringanan di dalam Islam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, ketika turun hujan, beliau mengumandangkan azan, "Shallu fi rihalikum", salatlah di rumah kalian. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, salah satu kondisi yang membolehkan seseorang di waktu hujan ini ada dua rukhsah. Pertama, rukhsah untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Yang kedua ada rukhsah boleh menjamak salat. Ada dua kondisi yang diperbolehkan ketika turun hujan. Ada dua rukhsah di sini. Pertama tadi rukhsah kita untuk tidak salat berjamaah, dan juga rukhsah kita untuk menjamak salat. Mungkin pertanyaannya, kenapa di banyak masjid sunnah misalnya tidak menjamak salat? Pertama, ini kembali kepada tentu ya kepada kondisi masyarakat dan masjid setempat ya. Kadang ada orang melihat pertimbangan kenapa mereka tidak menjamak, bisa jadi mungkin takut masyarakat tidak paham sehingga timbul fitnah, maka orang tidak menjamak. Bisa jadi demikian. Bisa jadi juga mungkin faktor imamnya mungkin tidak tahu
bahwasanya waktu hujan itu boleh menjamak. Bisa jadi juga faktornya didasari mereka melihat bahwasanya al-azimah itu lebih utama daripada rukhsah. Ya. Jadi di dalam syariat itu al-azimah itu hukum asal. Hukum asal itu kata mereka lebih utama daripada rukhsah. Ini ulama khilaf. Mana yang lebih utama, mengambil rukhsah Allah ataukah mengambil azimah, kembali ke hukum asal. Maka wallahu taala alam, dalam masalah menjamak wallahu alam, para ulama ya, hampir kebanyakan para ulama rahimahullah taala mengatakan salat itu paling afdal di awal waktunya, paling afdal di awal waktunya. Sehingga kata mereka mengerjakan salat di awal waktu itu lebih afdal ketimbang menjamak. Karena menjamak itu rukhsah. Ya, menjamak itu kata mereka rukhsah. Berbeda mereka menyikapi kalau qasar. Ya, qasar ini kata mereka bahkan sebagian ulama mewajibkan ya qasar. Sehingga ahlu ilmu ketika dia safar selalu mereka mengqasarkan ini sunnah. Tapi berbeda dengan turunnya hujan. Makanya sebahagian mungkin berpandangan bahwasanya dan ini juga pendapat mayoritas ulama mengerjakan salat di waktunya itu lebih baik ketimbang dia menjamak salat. Makanya ketika kita di waktu safar itu lebih afdalnya kita menjamak apa mengqasar. Tentu kalau ditanya lebih afdalnya mengqasar, walaupun boleh orang di waktu salat itu menjamak dan mengqasar. Karena mengerjakan salat di awal waktu itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka mungkin ini pandangan-pandangan yang melandasi sebagian masjid itu mereka tidak menjamak ketika turun hujan. Ya, tadi ada beberapa sebab saya jelaskan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ustaz, ada Rizal di Singkawang. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilakan Bapak pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, Kom. Oke. Silahkan. Begini Ustaz, di bulan Sa'ban kemarin istri anak kan sakit. Ustaz, masuk rumah sakit, masuk ICU 3 hari 3 malam dalam kondisi sadar, Ustaz. Jadi dia cuma terbaring aja di tempat tidur, tidak bisa wudu. Nah, ketika waktu sholat, Ustaz, dia bertayamum. Kan di situ kan tidak ada debu, Ustaz. Apakah sholatnya sah? Juga gini, Ustaz, dalam keadaan begitu dia itu memakai pampers. Nah, pampersnya itu ada najis kencing, Ustaz. Apakah sholatnya sah? Apakah itu termasuk ujur yang dibolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan istri beliau masuk ICU terbaring 3 hari tahun kemarin. Kemudian selama 3 hari berada di ICU tersebut dalam kondisi sadar. Beliau sholatnya dengan bertayamum, tetapi debunya tidak ada di sana. Sedangkan juga memakai pampers yang di situ ada kencingnya. Yang beliau tanyakan apakah sholatnya itu sah atau tidak. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para ulama rahimallahu taala mengatakan syarat sahnya salat itu salah satunya adalah seseorang itu suci dari najis. Badannya itu suci dari najis. Makanya Nabi SAW pernah suatu hari salat, kemudian di sendal beliau ada kotoran, kemudian Jibril alaihissalam memberitahukan Nabi bahwasanya di sendal beliau itu ada kotoran. Kemudian dilempar oleh Nabi sendal beliau. Kemudian para sahabat pun melempar sendal-sendal mereka. Karena sahabat Nabi melempar sendal di waktu salat, maka para sahabat pun mereka melempar sendal-sendal mereka. Setelah selesai salat, Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum." Kata Nabi, apa gerangan yang menyebabkan kalian melempar sendal kalian? Karena pada saat itu banyak sendal-sendal berterbangan. Ya, karena sahabat melempar sendalnya mereka semua. Makanya Nabi bertanya, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang menyebabkan kalian membuang sendal-sendal kalian? Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau
melempar sendalmu, maka kami pun melempar sendal kami. Kemudian kata Nabi SAW, tadi Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya di sendalku ini ada kotoran. Makanya aku lemparkan, kata Nabi, maka aku buang ke depan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang sholat itu dia harus suci dari najis. Ya, maka tidak boleh dia sholat dalam kondisi ada najis, baik itu kencing dan semisalnya. Nah, kasus ibu tadi, beliau seharusnya dibersihkan. Ya, seharusnya beliau itu dibersihkan najisnya, ya, dibersihkan kotorannya, ya, diganti pempesnya, dikasih pempes yang baru. Seharusnya demikian. Kemudian yang kedua adalah beliau hendaknya bertayamum. Tidak ada tayamum di sana. Kalau bisa diwudukan, maka diwudukan. Karena tayamum itu tidak dipakai kalau seandainya orang tersebut bisa menggunakan air dan air itu ada. Kalau orang itu bisa menggunakan air dan air itu ada, seharusnya demikian. Maka yang yang melakukannya ini keliru. Yang menemaninya dia ini salah. Ya. Kalau ada air dan beliau bisa menggunakan air, ya, maka harus menggunakan air. Tetapi kalau seandainya beliau tidak bisa menggunakan air karena nggak bisa terkena air, maka boleh ditayamumi. Ustaz, di sana tidak ada tayamum, sebetulnya ada. Ya, Anda tinggal ambil belakang sendal Anda, pasti setiap sendal seseorang itu ada debu. Hampir setiap sendal kita itu ada debu. Maka ambil, ya, di sendal Anda itu debu, kemudian Anda, ya, usapkan kepada orang tayamum ini, kepada orang yang sakit ini. Kalau seandainya tahun kemarin kejadiannya dia tidak diwudui, Ustaz, tidak pakai debu, ya, menepuk di bantalnya saja padahal nggak ada debunya, kemudian dalam kondisi pakai pempes, ya, dalam kondisi najis, dan itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus dia lakukan, wallahu alam, lebih hendaknya dia qadha salat yang dia tinggalkan tersebut, ya, selama 3 hari tersebut, maka dia qadha. Kalau kondisinya demikian, dia qadha selama 3 hari tersebut sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi dia qadha sehari mungkin 2 kali atau 3 kali, ya. Kan kalau 3 hari berarti ada 15 salat yang dia tinggalkan dengan cara yang kurang tepat tadi, ya. Kalau seandainya selama 3 hari itu terus ada pempesnya berisi najis, ya, maka hendaknya dia qadha selama 3 hari tersebut. Kalau seandainya cuma 1 hari, maka 1 hari itu dia qadha salatnya. Ke depannya dia lakukan adalah dia ganti pempes yang baru, kemudian wudukan kalau seandainya belum bisa berwudu. Kalau tidak bisa, maka ditayamumi. Ya, tayamum itu bisa kita ambil, ya, di sendal kita itu, di bawah telapak sendal kita itu ada debu. Ya, ada debu, kita ambil, kita usap dan kita usapkan ke beliau. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi kita akan bacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Muhammad di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Beliau bertanya, saat ini saya berada di Indonesia dan berpuasa ikut pemerintah tanggal 11 Maret 2024 lalu. Insya Allah saya berangkat umroh akhir Ramadan sampai Syawal. Saya akan berpuasa dan berhari raya mengikuti pemerintah Saudi. Bagaimana mengenai puasa saya kalau nanti qadarullah di Saudi berhari raya tanggal 9 April, sehingga saya berpuasa hanya 28 hari. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, asyhuru hakada wa hakada, wasyhru hakada wa hakada. Kata Nabi SAW, bulan itu bisa 30 dan bisa 29. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, bahwasanya puasa itu kalau nggak 29 hari atau 30 hari. Tidak boleh seseorang berpuasa 31 hari atau tidak boleh seseorang berpuasa 28 hari. Kemudian mengenai kasus beliau, terus bagaimana dengan kasus saya ini, Ustaz? Otomatis puasa saya kurang. Karena misalnya di Indonesia terlambat 1 hari, puasanya di Saudi lebih cepat misalnya. Di Saudi hari Senin, di Indonesia hari Selasa. Dan qadarullah pas dia umrah, ternyata di Saudi cuma 29 hari. Otomatis dia 28 hari saja puasanya. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus menambah 1 hari. Kapan dia menambah? Setelah hari raya. Jadi tanggal 2 Syawal atau tanggal 3 Syawal, dia tambah puasanya satu hari sehingga dia menggenapkan menjadi 29. Ya. Maka dia harus qadha satu hari, ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya hal ini.
Beliau menjawab juga demikian, kata beliau diqadha ditambah satu hari. Terus bagaimana kalau seandainya puasanya lebihan misalnya? Kalau sebaliknya di Indonesia lebih duluan puasanya hari Senin, Saudi hari Selasa misalnya. Kemudian dia safar ke Saudi, ternyata di Saudi 30 hari puasanya. Otomatis dia 31 hari. Maka hari yang terakhir di Saudi 30 sedangkan 31, apakah dia berbuka atau tidak? Maka jawabannya tetap dia berpuasa, karena orang berpuasa itu mengikuti di tempat di mana dia berada. Berarti lebihan, Ustaz, ya berarti lebihan emang. Maka tetapi tetap hukumnya dia wajib berpuasa pada saat tersebut ya. Tidak boleh dia batalkan karena sudah 30 hari, tidak wajib dia berpuasa. Adapun kalau kurang wajib dia tambah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas jawabannya. Syukran jazakumullahu khairan, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ketiga, Ustaz. Ada Ibu Lis di Bandung. Halo, Assalamualaikum. Ibu Iis di Bandung ya. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, halo, Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ibu untuk pertanyaannya. Ya, izin tanya. Tadi saya ngelihat ya, cara qadha sholat wajib itu bagaimana caranya ya? Kalau sholat isya, apakah 2 kali sholat isyanya dan yang lainnya juga gitu? Nah, terus yang kedua, kan kita tuh wajib saya tuh wajib punya guru gitu ya. Karena di daerah saya nggak ada ustadz sunnah, jadi bolehkah kalau saya menjadi taklim atau ikut kajian di TV seperti ini? Apakah itu sama dengan saya punya guru? Ya. Cukup Ibu ya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Yang pertanyaan pertama saya kurang mendengar tadi. Ya. Kalau yang kedua saya dengar jelas. Mungkin pertanyaan pertama mungkin saya sampaikan, Ustaz ya. Bagaimana tata cara qadha salat, Ustaz? Apakah saya harus salat isya 2 kali atau bagaimana? Apakah ada cara khusus untuk qadha salat? Mengqadha salat yang tertinggal. Iya, nah Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan cara mengqadha salat wajib yang tertinggal. Maka mengqadha salat adalah qadha secepat mungkin. Contoh misalnya beliau ketinggalan salat zuhur. Ya, salat zuhur. Kapan beliau qadha? Kapan beliau ingat beliau qadha salat tersebut? Ya, kalau ingatnya misalnya di waktu zuhur. Kebetulan kemarin tidak sempat salat zuhur, baru ingat sekarang. Misalnya demikian. Maka di salat zuhur, salat yang wajib dulu, dia kerjakan salat wajib yang datang waktunya, baru setelah itu dia melakukan salat yang dia qadha. Dan tidak mesti salat di qadha itu harus sesuai dengan urutan waktunya. Misalnya, beliau ini ketinggalan hendak mengqadha 2 hari. Misalnya dulu pernah meninggalkan salat misalnya, kemudian ingin dia qadha salat itu. Maka tidak mesti ingin mengqadha salat subuh dikerjakan di waktu subuh. Mengqadha salat zuhur dikerjakan salat zuhur, tidak mesti. Kerjakan di waktu apa saja. Dikerjakan di waktu apa saja, yang penting kita bersegera mengerjakannya. Tidak mesti salat subuh dikerjakan di waktu subuh. Boleh dia qadha di waktu zuhur, boleh dia qadha di waktu pagi, boleh dia qadha di waktu malam. Yang penting dia segera mengerjakannya dan sesuai dengan kemampuan. Karena bisa jadi orang itu mengqadha salat banyak ya, akibat dia pernah meninggalkan salat ataupun lain hal ya. Maka dia qadha sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya, tidak mesti di waktu yang sama ya. Misalnya salat subuh harus diqadha di waktu subuh, tidak. Boleh subuh diqadha di waktu zuhur, boleh subuh diqadha di waktu asar, maghrib, isya. Yang penting maksudnya adalah segera mengqadha salat tersebut. Kemudian yang kedua adalah di tempat beliau tidak ada ustadz yang menjadi referensi dalam mengikuti kajian. Bolehkah beliau hadir di majlis mengikuti kajian online seperti ini? Apakah itu sama dengan hadir majlis ilmu? Jawabannya sama. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Ketika hadis ini dalam bentuk nakirah ya, tariqan ya, barang siapa menempuh jalan ya, menuntut ilmu, dinakirahkan ya dalam bentuknya ya, bentuk nakirah, itu menunjukkan cara apa saja menuntut ilmu itu orang mendapatkan keutamaan hadis ini. Sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Maka Allah mudahkan dia jalan ke surga. Baik dia menuntut ilmu itu datang di majlis ilmu,
Baik dia menuntut ilmu itu mendengarkan lewat radio, baik dia menuntut ilmu itu melihat televisi, baik dia menuntut ilmu itu dengan cara dia membaca, baik dia menuntut ilmu itu dengan cara dia hadir langsung di majelis ilmu, maka semua cara menuntut ilmu, apa saja cara menuntut ilmu, maka termasuk dalam keutamaan hadis ini, termasuk dia sedang bermajlis ilmu, ya bermajlis ilmu. Tentu kalau Anda bertanya mana yang lebih utama, Ustaz, saya lihat di televisi mendengarkan, apa saya berjalan kaki mendatangi majelis ilmu? Tentu berjalan kaki di sini ada pahala lebih, karena dia ada mendatanginya, setiap langkah dia langkahkan dia mendapat pahala. Tetapi dia mendapatkan keutamaan sama dengan semua keutamaan orang menuntut ilmu. Para binatang-binatang, ya makhluk-makhluk di langit dan di bumi mendoakan para penuntut ilmu, ya para orang-orang menuntut ilmu, hatta al-hitan fil bahr. Sampai-sampai ikan di lautan, kata Nabi, mendoakan bagi orang penuntut ilmu. Semua ya, makhluk Allah mendoakan bagi orang penuntut ilmu agar diampuni. Ya Allah, ampuni fulan, ampuni fulan. Maka termasuk orang yang hadir di majelis ilmu walaupun secara online, ikut dengan Zoom, ikut lihat layar televisi, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Iis telah bertanya. Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan dari yang masuk di Dewan Redaksi, Ustaz, website Dewan Redaksi. Pertanyaan dari Pulana, Ustaz, di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Beliau bertanya, bismillah, apakah seorang istri punya kewajiban menemani ibu mertua di masa tuanya? Saya sudah mencoba 3 tahun ini menemani mertua di rumah beliau karena tidak tega beliau sudah tidak sekuat dulu tenaganya. Saya sering tidak sepaham dengan mertua saya. Beliau juga tidak memberikan kamar buat saya. Saya tidur sekamar dengan beliau, jadi tidak ada ruang untuk komunikasi suami istri ketika suami saya pulang ke rumah tersebut. Saya pulang sebulan sekali. Salahkah jika saya memutuskan untuk kembali ke rumah saya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah wajib seorang istri menemani mertua, jawabannya tidak wajib. Tidak wajib, ya, karena kewajiban seorang istri kepada suaminya, bukan kepada mertuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tetapi kita sebagai seorang manusia disuruh untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama kita. Apalagi itu adalah ibu dari suami kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan kita itu berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Sampai dalam menyembelih binatang, ya, maka kita disuruh membaguskan sembelihan. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi itu adalah ibu dari suami kita. Maka di sini seorang istri hendaknya dia melihat, ya, dia bersabar dengan mertuanya. Kalau seandainya berkeberadaan dia di rumah mertua membahagiakan suaminya dan menjadikan suaminya lebih senang kepadanya, walaupun dia mendapati hal-hal yang tidak sepaham dengan ibu mertuanya, hendaklah dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kadang orang tua apalagi sudah lanjut usia, ya, kadang mereka tidak berpikir seperti normal lagi, seperti dulu kalanya. Kadang mereka seperti kanak-kanakan, ya, mudah tersinggung, cepat emosi dan seterusnya. Maka kita yang muda, yang berakal, hendaknya kurang lebih dalam masalah ini, hendaknya kita memahami kondisi beliau demikian, karena itu kondisi faktor tua, ya. Maka hendaknya kita berlapang dada dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Kalau dan apalagi itu adalah ibu, ya, dari suami Anda, ibu dari suami Anda, maka, ya, kalau itu adalah membahagiakan suami Anda, kenapa tidak Anda lakukan? Karena pada hakikatnya, ya, seorang istri itu dia berusaha untuk mencari keridhaan suaminya. Walaupun sekali lagi saya katakan tidak wajib, ya, seseorang istri itu menemani mertuanya, tetapi kita disuruh untuk berbuat baik. Kalau misalnya dia kondisinya tidak ada ketemu dengan suaminya misalnya, maka suruh suaminya dia datang di rumah tersebut bertemu, ya. Jangan suaminya tidak datang ke rumah ibunya, ya, malah di rumah
dia pribadi tidak ada, ini justru ini keliru juga. Justru ini keliru. Ya, seorang anak harus juga wajib dia berbakti kepada dua orang tua. Bahkan yang paling wajib berbakti itu adalah sang anak, bukan sang istri, bukan sang istri. Maka di sini juga diingatkan suami untuk selalu juga hadir, datang ke rumah orang tuanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, semacam itu. Mudah-mudahan ya terdapat maslahat. Ya, dan yang kedua adalah dibincangkan sama suami bagaimana baiknya kita ini memelihara ibu kita, apakah dibawa ke rumah kita atau tetap di rumah beliau. Maka dibincangkan sama suami ya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya apakah dibawa ke rumah kita ataukah beliau tetap di rumah beliau atau seperti apa, mana yang terbaik bagi beliau. Maka dengan itu insyaallah ya ada solusi dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Lampung, Kabupaten Tanggamus. Beliau bertanya, apa hukumnya Ustaz, istri membantu mertua laki-laki buang air kecil atau BAB di tempat tidur, Ustaz? Ya. Syukran jazakallah khair. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, sebetulnya mahram, ya ayah suami itu mahram bagi seorang istri, ya. Mahram bagi seorang istri, boleh dia menyentuh apa macam. Tetapi kita harus tahu ada batasannya, ada batasan mahram itu, ya. Batasannya apa? Ya batasannya dia boleh ya menampakkan, ya. Yang laki-laki juga boleh dia menampakkan auratnya, adalah yang perempuan boleh dia menampakkan rambutnya, kemudian lengannya, kemudian dada bagian atas, ya, kemudian betisnya. Lebih dari itu tidak boleh dia tampakkan. Lebih dari itu tidak boleh dia tampakkan. Ada pria pun juga demikian, tidak boleh dia menampakkan aurat mughalladahnya dia. Kemaluan dia tidak boleh dia tampakkan kepada anak istri dari anak-anaknya. Maka aurat mughalladah tidak boleh dia tampakkan. Nah, kondisi semacam ini seharusnya yang melakukan itu adalah istrinya atau anaknya, bukan menantu. Tapi yang melakukan ini adalah anak atau istri, anak atau istrinya. Itulah yang melakukan, membantu buang air kencing, bukan menantu. Ya, bukan menantu, karena di sini ada batasan-batasan. Kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat, istrinya tidak ada, dia punya anak cuma satu, yaitu suami kita. Kemudian suaminya pergi safar, ya, kembalinya mungkin lama nanti, dan kita tidak punya anak misalnya, dia tinggal berduaan sama mertuanya yang sudah tua sekali, ya, yang tidak bisa apa-ngapain. Kalau kondisinya demikian ada masalah, ya. Kalau kondisinya semacam ini kondisi darurat. Tetapi kalau kondisinya bukan demikian, masih ada anaknya, masih ada istrinya, maka wajib istri dan anaknya yang membantu buang air besar, buang air kecil, karena menyentuh kemaluan dan semisalnya tidak boleh, ya, seorang istri anak, ya. Ya tadi kecuali dalam kondisi darurat. Kalau masih ada anak dan istri mertua, ya, maka kita tidak boleh melakukan demikian. Menantu tidak boleh menyentuh kemaluan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Dan ya, kami ucapkan jazakumullah khairan bagi seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Nicholas Aprilio Matulesi di Jawa Barat, Kota Bekasi. Beliau bertanya, bismillah, izin bertanya Ustaz, terkait bulan Ramadan, apakah yang lebih fokus, terkait bulan Ramadan, apakah yang lebih afdol fokus membaca huruf Al-Quran saja atau dibaca terjemahan juga dikarenakan tidak paham bahasa Arab? Dan apakah pada bulan tersebut zikir pagi petang ditiadakan dan hanya fokus pada Al-Quran saja, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, ya. Kadang itu banyak orang salah paham, ya, ketika bulan Ramadan, ya, maka dia memikirkan hanya fokus baca Quran, semua adapun kebaikan yang lain tidak perlu dikerjakan. Ini juga keliru, ya, ini juga keliru. Karena ya sebetulnya Ramadan ini metode menjalani bulan Ramadan itu bukan kita itu metodenya adalah metode balas dendam, tapi metodenya adalah metode ekstra. Jadi ada sebagian orang itu kadang menjalani Ramadan itu metodenya balas dendam, nggak makan, ya, di pagi hari, ya, sampai sore harinya balas dendam, makan dengan begitu banyak, ya, balas dendam atas yang lain. Kemudian karena dia berpuasa, dia malas melaksanakan ibadah-ibadah yang lain.
ya, melaksanakan ibadah yang di waktu puasa dia. Nanti setelah berbuka baru dia mau membaca Quran dan semisalnya. Sehingga di waktu siangnya itu dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya metode balas dendam, ya, balasnya nanti. Ya, karena saya berpuasa saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa sholat duha, saya tidak bisa menuntut ilmu, saya tidak bisa berzikir dan seterusnya. Ada orang semacam itu, ya, metodenya, sehingga nanti dia beribadahnya setelah berbuka, ya. Nah, sebetulnya puasa itu metodenya ekstra. Artinya ekstra, artinya tidak dikurangi dari yang ada. Tidak dikurangi dari aktivitas kebaikan Anda yang ada, yang justru ditambah. Jadi mindsetnya itu, cara berpikirnya, Ramadan itu bukan mengurangi kebaikan yang pernah kita kerjakan di luar Ramadan, tapi justru menambah kebaikan yang ada di dalam, yang di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita membaca Qur'annya cuma sehari 1 lembar, maka di dalam bulan Ramadan kita membaca Quran sehari 3 juz atau 5 juz misalnya. Kalau di luar Ramadan kita sedikit sedekahnya, di dalam Ramadan kita banyak bersedekah. Kalau di luar Ramadan kita jarang tinggal di masjid, ya, cuma berdiam diri di masjid sebentar, maka ketika di dalam Ramadan harus banyak kita berdiam diri di masjid. Ketika di dalam Ramadan, di luar Ramadan kita sedikit berzikir, di dalam Ramadan kita harus banyak berzikir. Kalau di luar Ramadan kita jarang salat malam, maka di dalam Ramadan kita harus sering salat malam. Jadi metodenya itu ekstra, bukan mengurangi kebaikan. Termasuk juga dalam menuntut ilmu. Ya, seseorang apakah meninggalkan menuntut ilmu di bulan Ramadan? Juga tidak. Ya, bahkan dinisbatkan kepada Imam Malik juga tidak benar. Imam Malik rahimahullah taala yang didukil oleh Imam Ibn Rajab, dinisbatkan kepada 3 ulama salaf, Zuhri, Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Ketika mereka datang bulan Ramadan, mereka fokus pada membaca Al-Quran dan meninggalkan majlis hadis. Dinisbatkan kepada Az-Zuhri ini tidak benar, riwayatnya tidak sahih, ya. Dan juga dinisbatkan kepada Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri ini tidak pakai sanad. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, tidak disebutkan dengan sanadnya. Bahkan kalau kita melihat riwayat yang ada dari Imam Malik, bahkan belum mengingkari orang meninggalkan majlis ilmu di waktu bulan Ramadan. Bukankah kita memahami Al-Quran, ya? Bukankah Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Maka orang menuntut ilmu bagian dari dia mempelajari Al-Quran, bagian dari dia memahami Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak pernah belajar? Tidak pernah belajar ilmu usul fiqh, tidak pernah belajar ilmu fikih, tidak pernah belajar ilmu mustalah, dan seterusnya. Ya, tidak belajar ilmu nahwu dan seterusnya. Karena itu semuanya alat untuk kita memahami hadis Nabi dan memahami Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seharusnya di bulan Ramadan itu metodenya ekstra, harus ditambah. Bagi penuntut ilmu pun juga demikian. Seorang penuntut ilmu apakah ditinggalkan menuntut ilmu? Tidak, tetap dia pelajari yang berkaitan tentang masalah puasa, karena ini yang dia butuhkan saat ini. Pelajari masalah puasa, hukum-hukum puasa, apa yang membatalkan, sehingga dia berpuasa dengan puasa yang sempurna, ya. Sehingga dia mengetahui, pelajari tentang salat malam. Salat malam seperti apa yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa fadilah-fadilahnya? Maka itu yang menjadikan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus diubah mindset itu, bahwasanya Ramadan itu metode balas dendam, bukan. Ramadan adalah metode ekstra. Harus kita itu banyak beribadah. Ya, yang ada di luar Ramadan, ya, di waktu di dalam Ramadan kita perbanyak. Kalau seandainya ibadah itu semua bisa kita lakukan. Berbeda halnya kalau semua ibadah tersebut tidak bisa kita lakukan. Disinilah datang prioritas dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini harus dikasih benang merah. Bahwasanya ketika ibadah kebaikan itu bisa dikerjakan semua, kerjakan semua. Tapi kalau seandainya tidak bisa dikerjakan semua, maka cari yang prioritas dalam Ramadan. Apa prioritas ketika kita berada di bulan Ramadan? Tentu yang pertama adalah salat malam. Ya, salat malam berjamaah. Yang kedua adalah tentu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah berdiam diri di masjid. Sebagaimana para sahabat ketika berada di Ramadan, mereka berdiam diri di masjid, baik itu 10 terakhir ataupun di awal-awal Ramadan. Karena berdiam diri di masjid menjadikan orang banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak dia bersedekah. Ya, bersedekah baik itu membukakan orang puasa, memberikan makan orang di malam hari, di siang hari, di pagi hari, waktu sahur, ataukah di malam hari atau waktu menjelang berbuka. Ini bagian juga dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan.
Kemudian juga ketika seorang itu berada di bulan Ramadan, ya dia berusaha menjaga amal-amal yang wajib, ya amal-amal yang wajib seperti salat berjamaah, dia jaga, ya tidak pernah ketinggalan dan seterusnya. Ya, mengenai pertanyaan tadi, apakah berzikir Ustadz kita tinggalkan? Tidak. Justru kita tetap berzikir pagi dan petang, terus kita membaca zikir-zikir yang lain, zikir mutlak, ya tidak ada hubungan dengan zikir pagi dan petang. Ya, terus justru kita amalkan, tetap kita membaca zikir pagi dan petang. Adapun juga membaca Al-Qur'anul Karim, kalau bisa membaca Quran dan terjemahannya itu yang terbaik, ya itu bagus. Anda bisa baca Quran dan terjemahannya. Tapi kalau nggak bisa Ustadz, saya nanti kalau membaca terjemahannya mungkin menghatamkannya sedikit. Yang seharusnya saya bisa hatam dalam sebulan itu 10 kali misalnya, karena saya membaca terjemahan mungkin 5 kali saja, maka Anda fokus dalam menghatamkan. Adapun terjemahan nanti belakangan kalau Anda baca terjemahannya. Kalau seandainya itu mengurangi jumlah Anda menghatamkan Quran. Tapi kalau tidak mengurangi, silahkan lakukan. Ya, silahkan lakukan membaca, dan itu yang terbaik. Membaca terjemahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan ya, kita optimalkan satu kesempatan lagi untuk penelpon kita yang terakhir kali ini. Saya ada Umuyo di Pekanbaru. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fata TV. Ya, assalamualaikum. Silakan Mu Yudi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, Ana dan teman Ana merintis sebuah kajian di kompleks perumahan kami. Alhamdulillah setelah sekian lama vakum, akhirnya jalan lagi. Yang jadi masalah Ustaz, ketika Ana sudah mendelegasikan semua tugas Ana sudah booking ustazah, menentukan jadwalnya dan lain sebagainya, dan tinggal kajian. Kadarullah jadwal kepulangan anak dari pondok bersamaan dengan jadwal kajian tersebut, sehingga anak tidak bisa hadir. Teman anak ini tidak bisa terima Ustaz, dia selalu bilang pada anak, besok-besok kalau misalnya mau ngadain kajian lagi, nggak usah, karena kamu yang punya hajatan tapi kamu yang nggak datang, katanya Ustaz. Jadi dia selalu mengulang-ulang hal seperti itu, dan sepertinya dia sangat kecewa dengan anak. Apakah berdosa anak ketika tidak menghadiri kajian yang anak adakan itu Ustaz? Karena menjemput anak ke pondok ini juga penting gitu. Begitu aja Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Ya, pertama tidak berdosa ya. Beliau tidak menghadiri kajian, bahkan justru insya Allah beliau mendapatkan pahala akibat beliau, niat baik beliau mengadakan kajian tersebut. Hendaknya juga para jamaah harusnya sikap dewasa. Ketika beliau ada uzur syar'i, maka hendaklah mereka juga berlapang dada memberikan uzur syar'i tersebut, dan seharusnya bersyukur beliau walaupun ada uzur syar'i tetap beliau membuat acara kajian ya. Harusnya ini patut disyukuri, bukan dicela ya. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada orang berbuat baik itu dicela ya. Orang berbuat baik itu harusnya dipuji dan disyukuri. Maka teman-teman kajian juga kurang tepat di sini sikapnya ya. Hendaknya dia bersyukur ya, ada beliau mau membuat kajian tersebut, dan dalam kondisi beliau yang serba susah ya, harus menjemput anaknya, tapi tetap dia mengadakan kajian ya. Kemudian beliau tidak berdosa dalam kondisi semacam ini, tidak berdosa, apalagi dia menjemput anaknya, dan itu bagian hak dari anak. Seorang tua juga wajib dia memenuhi hak anak ya, wajib dia memenuhi hak anaknya ya. Sehingga nanti ke depannya mungkin kalau beliau misalnya jamaah tersebut mungkin tersinggung dan semisalnya, mungkin di sini beliau cari orang lain yang mewakili beliau, yang menghandle hal tersebut, yang seolah-olah itu menggantikan beliau ya, menggantikan beliau. Jadi tunjuk satu orang mungkin nanti ya yang menghandle semuanya, walaupun nanti sudah ditunjuk ya, sudah diatur semua, tapi mungkin ditentukan lagi satu orang secara khusus, kamu yang mengurus semuanya dan seterusnya ya. Dengan itu mudah-mudahan kesalahpahaman itu terhindar, karena kita seorang muslim berusaha untuk menepis tuduhan-tuduhan yang tidak baik, walaupun tuduhan itu mungkin tidak berdasar, tetapi selalu kita berusaha untuk menepis tuduhan tersebut sehingga tidak ada suudzon, berburuk sangka antara sesama muslimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban yang disampaikan.
dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat. Semoga Allah berikan keberkahan umur dan keberkahan ilmu kepada Ustaz sehingga kita bisa terus belajar bersama Ustaz nantinya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, kemudian kami juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih banyak kepada para pemirsa Foto TV yang telah mengikuti program live interaktif dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi kita, dan wabil khusus juga kepada para pemirsa Foto TV yang telah menggunakan layanan interaktif kita, menghubungi melalui telepon, WhatsApp, call maksud kami live interaktif Foto TV. Mengucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi. Dan kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Billahi taufik wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami.